Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iin Padulemba dari Pendidikan Sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang hakikat multikultural dan masyarakat majemuk. Pengertian dan hakikat multikultural. Multikultural secara etimologis terbentuk dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya. Sedangkan secara hakiki, multikultural berarti pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Jadi multikultural pengakuan akan keberadaan manusia yang beragam, baik dari sisi etnis, budaya, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam konsep multikultural, setiap individu merasa dihargai dan sekaligus bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya di mana berada. Adapun multikulturalisme dalam pandangan Irwan Abdullah, paham multikultural merupakan paham kesederajatan dalam kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak eksistensis budaya yang ada. Dengan kata lain, penekanan multikulturalisme adalah penekanan pada kesetaraan budaya-budaya. Multikulturalisme dapat juga dipandang sebagai sebuah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama, dan lain sebagainya. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam atau multikultural. Sedangkan bangsa yang multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dalam hidup berdampingan secara damai dalam prinsip yang ditandai oleh kesediaan hidup berdampingan dengan budaya lain. Multikultural dalam kehidupan pada dasarnya merupakan suatu modal besar dalam membangun suatu peradaban dan perkembangan bangsa, karena dengan keberagaman suatu aset bangsa untuk membangun suatu kekuatan. Fakta sosial yang terjadi juga menunjukkan bahwa fenomena keberagaman tersebut terjadi sebaliknya. Kondisi masyarakat atau bangsa yang multikultural dapat diibaratkan sebagai pandangan bermata ganda. Di satu sisi merupakan sebagai modal besar yang bisa menghasilkan energi positif, namun di sisi lain juga keberagaman itu tidak bisa dikelola dengan baik, dapat menjadi suatu ledakan yang bisa menghancurkan sendi-sendi pilar-pilar kebangsaan. Ledakan destruktif itu bisa terjadi jika nalar masyarakat masih teroptasi oleh logosentrisme, tafsir dan hegemonik yang syarat akan prasangka, kecurigaan, kebencian, dan reduksi. Mereka menjelaskan 5 macam konsep multikultural sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam politik of rekognitif, yaitu yang pertama, multikulturalisme isolasionis yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Masyarakat plural yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Yang ketiga, multikultural otomatis, yaitu masyarakat plural
di mana kelompok-kelompok multikultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menganggapkan kehidupan yang otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Kepedulian kelompok-kelompok kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka memiliki cara hidup yang sama dengan kelompok dominan. Mereka menantang kelompok kultur dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana setiap kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar. Yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok tidak terlalu peduli dengan kehidupan plural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distinktif. Yang kelima, multikultural kosmopolitan, yaitu pemahaman yang berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Multikultural dalam sebuah komunitas besar atau bangsa merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan karena kebudayaan yang beragam suatu bangsa pada hakikatnya adalah kenyataan yang majemuk atau pluralistik. Sebuah bangsa tidak akan berkembang apabila tingkat pluralistiknya kecil. Begitu pula dengan sebuah bangsa yang besar jumlah kebudayaannya akan menjadi kerdil apabila ditetapkan secara institusional. Tekanan institusi yang menekan akan kemajemukan budaya multikultural akan merusak nilai-nilai budaya yang ada dalam budaya itu. Hal ini terlihat jelas ketika multikultural monokultural yang diterapkan oleh Orde Baru atas nama stabilitas untuk developmentasi menghancurkan lokal kultural seperti yang ada di Sumatera Barat yang syarat dengan nilai egaliter, mandiri dan demokratis. Walaupun sekarang masyarakat telah kembali kepada pemerintahan negeri, namun karena penghapusan sistem pemerintahan ini pada masa Orde Baru yang cukup lama memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pelestarian nilai-nilai lokal yang ada di Sumatera Barat. Pemaksaan pada konsep monokultural pada masa Orde Baru juga berdampak terhadap pemecahan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi kepada anarki ketika identitas dirinya terhambat seperti hilangnya tradisi Pelagandon yang mengakibatkan pemecahan di Ambon. Padahal lokal genius berfungsi sebagai early warning system. Sistem atau sosial kultur yang lokal pada dasarnya merupakan kekayaan kultur yang tidak ternilai harganya bukan hanya bagi masyarakat sendiri tetapi juga masyarakat-masyarakat lainnya. Multikultural sebagai keragaman dalam kehidupan masyarakat berbangsa jika diwarnai oleh sikap toleran tanpa menimbulkan gesekan yang berarti dan membahayakan dan mampu mengadopsikannya ke dalam struktur sosial menjadi kekuatan bagi masyarakat dan bangsa dalam membangun peradaban. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa-bangsa yang mampu mengelola dan memanajemen multikultural dengan baik dengan menjadi bangsa besar. Sebut saja zaman kemajuan peradaban Islam pada masa
klasik dan kemajuan Amerika maupun Kanada sekarang ini sebagai manifest dari pengelolaan multikultural. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa multikultural sebagai sebuah konsep di mana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis, agama, dan sebagainya. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa-bangsa yang dipenuhi oleh budaya-budaya yang beragam atau multikultural. Adapun karakteristik yang masyarakat majemuk dalam pandangan Pierre L. van de Beek antara lain, pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali menimbulkan subkebudayaan berbeda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur yang terbagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara satu kelompok dengan kelompok lain. Yang kelima, yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara satu kelompok dengan kelompok-kelompok lain. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh atas paksaan dan ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang keenam, dominasi politik oleh satu kelompok kepada kelompok lain. Masyarakat majemuk dalam skala tertentu dapat dipandang sebagai aset kekayaan bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi timbulnya persaingan secara sehat. Namun, dalam keadaan tertentu, masyarakat majemuk tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi sebagai suatu pertentangan atau konflik di tengah-tengah masyarakat. Poin yang kedua, pendekatan pendidikan multikultural. Adapun pendekatan dalam multikultural yang dikembangkan oleh beberapa negara menurut Khairul Mahfud antara lain: 1. Pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan. 2. Pendidikan mengenai perbedaan pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. 4. Pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral. Mendesain pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat bukan sesuatu yang mudah, apalagi jika dihadapkan pada masyarakat majemuk yang ditopeng oleh berbagai ras. Oleh karena dalam pemahaman pendidikan multikultural perlu pemahaman mendalam terhadap masyarakat. Pemahaman terhadap masyarakat secara garis besar dibagi beberapa poin, yaitu poin pertama, masyarakat adalah dinamis dan selalu berkembang dan tidak ada dengan sendirinya. Poin yang kedua, masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memahami kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Poin yang ketiga, individu dalam berinteraksi dan berupaya sama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan yang disebut dengan tantangan sosial. Poin yang keempat,
Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang berbentuk masyarakat. Poin yang kelima, pertumbuhan individu dalam komunitas berkaitan dengan perkembangannya dalam bingkai yang menuntutnya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah laku. Kesimpulannya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep di mana komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman perbedaan dan kemejemukan budaya, baik ras, suku, etnis, maupun agama. Pendidikan multikultural memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural dan majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya beragam atau multikultural. Gagasan pendidikan multikultural dinilai sebagai gagasan yang berakomodasi kesetaraan dalam perbedaan dianggap maupun meredam konflik vertikal dan horizontal dalam masyarakat dan heterogen, di mana tuntunan akan pengakuan dan eksentis dan keunikan budaya kelompok lumrah menjadi signitif. Pendidikan